على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahal awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh al-mab'uth bi tauhidi rabbil alamin, wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan ini, pada waktu yang berkah ini, insyaallah kita akan membahas tema tentang sunnah-sunnah dan adab saum. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya ibadah saum di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang sangat agung, yang patut bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, dan juga pada qada dan qadar baik dan buruknya, senantiasa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan yang mendetail tentang saum ini, agar saum ini membuahkan pahala bernilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, bukan hanya sekedar lelah dalam menahan lapar dan juga haus, karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak butuh haus kita, tidak butuh lapar kita. Allah tabaraka wa ta'ala hanya menerima saum kita yang ikhlas karenanya, karena ketaatan padanya yang membentuk pribadi seorang lebih beriman, lebih bertakwa. Dan itulah yang Allah tabaraka wa ta'ala harapkan. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala ini tidak butuh, laisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi seorang hamba berlelah-lelah, berhaus-haus, ini tidak artinya ketika tetap saja melakukan maksiat, pelanggaran, berkata dusta, berkata kata yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Oleh sebab itu, ada sunnah-sunnah dan adab yang diperhatikan oleh setiap muslim dan wajib untuk dicari ilmunya, pengetahuannya, agar bisa direalisasikan. Nah, yang pertama, sahabat LC yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, adalah as-sahur. Jadi sunnah yang terkadang mungkin kaum muslimin sebagiannya ya mengabaikan ini karena mungkin malas ya, ngantuk dan seterusnya. Padahal di sahur ini, kata Nabi SAW, ada beberapa benefit, keuntungan. Jadi kalau seorang muslim melakukan sunnah sahur ya ketika saum, ini ada beberapa benefit, keuntungan ya, fawaid. Yang pertama adalah mendapat keberkahan. Jadi tidak sahur pasti kurang barakah. Yang kedua adalah pahala mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga adalah menyelisihi ahlul kitab. Kemudian yang keempat adalah menguatkan ibadah. Kenapa menguatkan ibadah? Karena dengan sahur kita akan terjaga dari tidur ya, ketiduran dari salat berjamaah subuh ya, terutama untuk laki-laki. Kemudian tambah giat lagi ya, dengan sahur ini kita akan lebih terjaga, lebih hilang daripada ngantuk, sehingga kita lebih berenergi lagi ya, lebih menambah semangat kita dalam melakukan aktivitas setelahnya. Kemudian juga
tadaruku niyatis saum ya liman aghfalaha qabla an yanam. Mungkin saja kita lupa tidak memperbaharui atau tidak berniat sebelum kita tidur, sehingga ketika tidak sahur kita dalam keadaan tidak berniat, sedangkan saum wajib ini harus didahului oleh niat. Kalau dalam istilah fikihnya adalah tabyitun niyah. Tabyitun niyah itu berniat sebelum sahur di malam harinya, ya, sebelum tidur. Nabi SAW ya, dari Anas bin Malik riwayatnya pernah bersabda, tasahharu, sahurlah anda semuanya, fa inna fis sahuri barakah, sungguhnya dalam sahur ini terdapat barakah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis dari Amr ibn Al-As, bahwasanya beliau bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, fadlu ma baina siyamina, ay al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklat as-sahur. Jadi yang membedakan sahur ahli kitab, yaitu Yahud dan Nasara, dengan kaum muslimin, kita sebagai kaum muslimin, sahur adalah sahur, ya, mereka tidak sahur. Nah, dan sahur ini tidak mesti bentuknya makanan, ya, artinya berbentuk kalori seperti makanan, ya, seperti tamar, lauk pauk, nasi dan lain sebagainya, atau buah. Ini bisa jadi ketika misalnya kita tidak mendapati makanan, bisa dengan hatta seteguk air, ya. Jadi ada riwayat bahwasanya as-sahur akluhu barakah fala tad'uhu. Jadi makan sahur ini merupakan keberkahan, jangan sampai kalian meninggalkannya. Walau an yajra ahadukum jar'atan ma, walaupun kalian ini sekedar meneguk seteguk air, itu termasuk atau dihitung sahur, ya. Jadi simpel sekali. Andaikan kita mungkin tidak ada nafsu makan atau apa, tetap mendapatkan pahala ittiba Nabi SAW dan sekaligus mendapatkan keberkahan sahur. Yang kedua adalah, sebelumnya, ya, sahur terbaik ini terbaik adalah tamar, ya, kurma. Nah, itu kurmanya tidak berlebihan, ya, itu cukup 3, ya, sebagaimana dalam riwayat. Nah, kemudian yang nomor kedua, sunnah saum kedua adalah ta'khir sahur. Jadi mengakhirkan sahur, ya, mendekati adzan, mendekati fajar as-sadiq, maka dia sahur. Nah, hadis Anas, ya, mengatakan bahwasanya dari Zaid bin Thabit bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, tasaharna, Anas, Zaid bin Thabit menceritakan, ya, kepada Anas bahwasanya tasaharna ma'an Nabi SAW, kami sahur berserta baginda Nabi SAW, thumma qama ila shalah. Setelah sahur, beliau langsung setelah itu mendirikan salat. Qultu, maka aku bertanya, kam bainal adzan was sahur, ini Anas, berapa jarak, ya, durasi waktu antara adzan dan sahur ke adzan itu berapa waktunya? Kira-kira qadra 50 ayat, sekitar 50 ayatan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya dalam kitab Fathul Bari, qadra 50 ayat ay mutawassithah, jadi sedang, ya, tidak lama, tidak juga terlalu sebentar sehingga terburu-buru, la tawilah wala qasirah wala sari'ah wala bati'ah, tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, ya, sekitar 50 menitan lah, ya. Kalau orang dengan itqan, dengan lancar murajaah atau membaca satu juz, itu kurang lebih 30 menit, atau mungkin kalau lambat 40 menit. Ya, sekitar mungkin 10 atau 7 menit, ya, menjelang azan atau fajar shadiq. Yang nomor 3 adalah ta'jilu al-fitr. Kalau tadi ta'khir as-sahur, mengakhirkan sahur sehingga dekat ke waktu azan. Dan yang ketiga adalah ta'jil, itu mempercepat. Jadi begitu azan atau begitu ghurubus syams tahaqqaq, artinya sudah tenggelam matahari, ditandai dengan kaum muslimin azan, masuk waktu maghrib. Ini waktu terbaik untuk iftar, ya, berbuka, ya, break fasting, ya, breakfast artinya iftar,
membreak ataupun memecah atau membatalkan saumnya. Makanya dikatakan bahwasanya disunahkan pada orang yang sedang shaim itu adalah mempercepat atau mentakjil fitur. Makanya istilah ada di kita takjil ya. Takjil itu mungkin dikatakan takjil ya. Sebenarnya takjil itu menyegerakan iftar ya. Naam, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi seorang yang shaum ini akan senantiasa dalam kebaikan selama dia ini mempercepat ya atau menyegerakan berbuka. Artinya kalau melambat-lambatkan ini selain tasyabbuh dengan orang-orang ahlu kitab, nah ini tidak sunnah, menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara berbuka dengan baik? Apakah langsung dengan lauk pauk yang banyak atau dengan hidangan sepenuh meja yang berupa manis-manis dan sebagainya? Ya, di sini dijelaskan bahwasanya bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini biasa yuftir. Jadi ini pakai fi'il mudhari, ini menunjukkan kebiasaan ya, yuftiru ala rutabat. Jadi beliau ini berbuka dengan beberapa butir rutab, bukan sepiring penuh rutab atau sekarung rutab ya, ini berlebihan. Sedangkan dalam Islam pasti kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah dengan tidak berlebih-lebihan. Nabi mengajarkan umat Islam ini tidak berlebihan dalam makan. Dan bahkan kata para ulama, adab menyambut bulan Ramadan ini adalah dengan at-taqallul minat ta'am wasyarab, menyedikitkan makan dan minum, karena persiapan untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sempit waktunya ya, yang biasa 24 jam kita dibolehkan, artinya mubah kapan saja kita makan dan minum, ternyata dipersempit di bulan Ramadan hanya setengah hari saja, malam saja ya. Sedangkan siang itu tidak ada makan. Agar apa? Jiwa ini lebih fokus terhadap ibadah. Kemudian juga sebenarnya itu dari sisi mental spiritual ya, spiritual kedekatan pada Allah Taala tidak disibukkan dengan perkara dunia. Secara jasmani pun, secara fisik, organ-organ kita dibuat oleh Allah Taala istirahat ya. Liver kita, kemudian ginjal kita, peredaran darah kita, jantung kita, sehingga gula darah rendah, badan juga akan terasa nyaman selama sebulan itu, sehingga memungkinkan kita untuk recovery, kemudian juga mungkin menyetabilkan berat badan dan sebagainya. Ini adalah rahmah dari Allah Taala. Nah, apa Nabi SAW dengan rutab ternyata ya? Qabla an yusalli salat, beliau berbuka dengan rutab. Rutab itu adalah kurma yang matang, yang segar ya, belum dikeringkan. Kalau kurma yang sudah dikeringkan, yang banyak di pasaran itu namanya tamar. Tamar itu kurma yang sudah dikeringkan. Kalau yang matang pohon atau yang masih segar namanya rutab. Jarang kalau di pasaran ya. Makanya ini terbaik karena memang rutab ini gulanya juga kandungan karbohidrat atau gulanya ini rendah. Ketika buah apapun ketika sudah dikeringkan maka dia akan naik kadar gulanya sehingga tidak aman ketika dimakan banyak. Tapi tamar pun sangat aman sekali ya. Hatta kata para ahli, orang-orang yang mengidap diabetes pun katanya aman saja karena hanya 3. Jadi sunnah Nabi SAW atau ajaran Islam itu ibaratnya insya Allah akan membimbing manusia dalam atau menjaga manusia dari dua sisi, ada dimensi. Ruhnya terjaga, jasmaninya pun tidak akan membahayakan jasmani mereka. Nah, fa in lam takun rutabat, kalau tidak ada rutab ya, Islam ini yusr, din yusr ya, din mudah, agama yang mudah. Kalau tidak ada ya, maka dengan fa'ala tamarat, maka Nabi SAW menggantinya. Alternatifnya adalah kurma yang dikeringkan, itu namanya tamar, yang kita bisa beli banyak di toko-toko herbal atau toko-toko yang menjual itu ya. Fa in lam takun, kalau tidak ada rutab ya susah ya, apalagi bukan di Arab, kemudian tamar juga mungkin mahal ataupun belum sempat kita beli ya, adalah cukup ya hasawat minal ma, beliau meneguk beberapa teguk air
Jadi tidak balas dendam paginya atau siangnya dikumpulkan sampai sore, kemudian disekaligus,kan di waktu buka, sehingga sholat kita akan menahan berat ya perut dari kebanyakan makan, karena kita tidak bisa mengontrol nafsu. Efeknya banyak ya, kita kepada Allah Tabaraka Ta'ala tidak khusyuk karena kekenyangan, dan juga efek badan kita ketika dimasukkan karbohidrat banyak, termasuk gula dimasukkan termasuk karbohidrat. Ya jelas dalam dalam ilmu kesehatan Allah Ta'ala alam akan melonjak darahnya, sehingga ketika lonjakan banyak, insulin akan dikeluarkan oleh kelenjar pankreas, kemudian di situ ada penyimpangan ke lemak, sehingga banyak dengan saum ini Ramadan kaum muslimin yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, banyak sekali di situ kebobolan tidak dekat dengan Allah Tabaraka Ta'ala karena kebanyakan makan, melanggar ayat kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah berlebihan. Yang kedua, dari segi kesehatan dia punya kebobolan ya, efek buruk yaitu naiknya gula darah, kemudian juga bisa tambah gemuk ya, yang harusnya lebaran menjadi lebaran ya, seperti itu. Ini tidak baik ya. Banyak efek-efek negatif dari Ramadan ini, padahal Ramadan itu harusnya membimbing jiwa kita dan raga kita. Jiwa kita lebih dekat dengan Allah, raga kita menjadi lebih sehat dari berbagai sisi, kedokteran dan sebagainya, penelitian. Tapi nyatanya ketika sunnah ditinggalkan, nafsu diikuti, sehingga boro-boro atau bagaimana kita dekat dengan Allah Tabaraka Ta'ala, malah badan kita pun menjadi tidak sehat. Yang disalahkan apa? Saum Ramadannya. Waliyadu billah. Nah, kemudian juga di sini ada catatan ya. Di sini min akhta'il shaimin dikatakan beberapa kesalahan saum orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Annal ba'du yamussu usba'ahu in lam yajid syai'an. Jadi kalau tidak mendapatkan air atau kurma, ini mereka membatalkan saumnya atau takjil iftarnya dengan mengemut jarinya, padahal ini tidak mesti ya. Kalau tidak mendapatkan ya dengan niat batal itu sudah batal. Jadi kalau kita tidak mendapatkan air, tidak makan makanan, tidak usah ditakhirkan, dapat puasa dapat sunnah takjil fitrnya dengan niat. Jadi tidak dapat air, tidak dapat tamar, dan tidak dapat makan apapun, berarti kita niat, ya Allah, saya niat untuk iftar di sini. Nah, ini dapat seperti halnya orang mendapatkan iftar. Kemudian berdoa ya, sunnah saum ini berdoa ketika iftar ya. Nah, dan ada doa khusus yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya hadis ini dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW membaca ini, kata beliau, idza aftar, membaca dhahaba adh-dhama'u wabtallati al-uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ya, ketika iftar maka menengguk air, hilang dahaganya, wabtallatil uruq, dan juga urat-urat kerongkongannya menjadi basah ya, wa thabatal ajr insyaallah, dan ajar pun insyaallah akan didapat tetap baginya. Yang kemudian taftirus shaim, dan yang disunahkan juga adalah memberi makan atau mengajak, bisa mentraktir, bisa mengirim makanan, yang pasti berbagi dalam hal iftar ya, membagi makanan iftar. Nah, faman fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, barang siapa yang berikan iftar ya, bisa makan besar atau apa saja yang bisa seorang itu membatalkan saumnya lewat makanan yang diberikan oleh dia atau minuman yang diberikan oleh dia kepada orang tersebut, maka insya Allah Tabaraka wa Ta'ala dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang beriftar tadi. Nah, kita bayangkan kalau yang diberikan 2, 3, 4, 5 dengan modal berapa butir kurma atau berapa air, berapa pahalanya yang kita rebut, bukan rebut ya, kita cloning. Subhanallah. Belum lagi kalau orang tersebut lebih ikhlas dari kita, lebih baik penjagaan terhadap saumnya. Bagaimana kan kita, subhanallah, besar sekali pahala yang didapatkan dari taftir as-shaim tersebut. Nah, kemudian yang nomor 7 ya adalah al-iktsar min fi'il khairat. Jelas pada umumnya
setiap ibadah atau setiap waktu-waktu tertentu, ya, baik tempat ataupun waktu, misalnya di tempat di tanah haram, di Masjidil Haram atau di sepertiga malam terakhir, jelas diperbanyak doa. Ini durasi waktu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita yang masih hidup. Ini kesempatan yang sangat agung yang layak untuk tidak disia-siakan, ya, karena belum tentu terulang di tahun yang akan datang. Nah, kita gunakan untuk fi'lul khairat, ibadah ditingkatkan, baca Qur'annya, sedekahnya, birrul walidainnya, berbakti kepada suaminya, bagi para istri berbakti kepada orang tuanya, bagi anak-anak, ya, bagi orang tua semakin bijak, semakin baik pada anak-anaknya, bagi pemimpin lebih bijak lagi dalam mengeluarkan kebijakan dan mengayomi anggota-anggotanya dan seterusnya. Dan ibadah fardiyahnya pun, salatnya, tarawihnya, baca Qur'annya, zikirnya lebih ditingkatkan di bulan Ramadan, karena memang bulan ini bulan yang dilipat gandakan pahala. Nah, dibukanya pintu surga dan ighlaq, ditutupnya pintu neraka, dan juga para syaitan ini adalah dibelenggu, ya. Kenapa di bulan Ramadan syaitan ini dibelenggu? Pada kenyataannya kita juga masih suka maksiat, suka menyeleweng dari Allah Tabaraka Ta'ala, dan banyak juga perbuatan-perbuatan maksiat yang banyak di jalanan, ya, atau nampak di sosial media. Karena itu sebenarnya walaupun syaitan dibelenggu, tetapi nafsu kita yang tidak dibelenggu, kan, sudah terbiasa dalam maksiat tertentu, maka syaitan ada ataupun tidak, membisikkan ada membisikkan, kita sudah terbiasa dalam ketidaktaatan itu. Nah, kemudian juga yang selanjutnya, ya, sebelum terakhir adalah ma yaqulu shaim in sabbahu ahadun aw qatalahu. Ini sunnah ataupun adab, ya, ketika ada seorang mengajaknya untuk berkelahi atau mungkin mencacinya, membulinya, tidak dilawan, ya, baik itu konfrontasi fisik, mengajak dia untuk bertengkar atau fighting misalnya, atau mungkin berdebat kusir, atau mencacinya dalam sosial media atau apa. Sekarang kan tidak mesti bersosialisasi dengan orang lain, itu tidak mesti dengan langsung, ya, banyak juga dengan, bahkan lebih banyak mungkin dengan sosial media kita, ya, sosial media. Nah, ini kalau ada yang membuli ataupun yang mengajak ini dan itu, ya biarlah, ya, katakan ini shaim, saya sedang shaim, ya. Nah, karena ini sabda Nabi SAW mengingatkan kepada kita, idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika waktu saum Anda, ya, Anda sedang melakukan saum, fala yarfuth, janganlah engkau berkata-kata yang jorok ataupun yang mesum, wala yaskhab, dan jangan berkata-kata yang menyakitkan atau berkata-kata kotor, wala yajhal, fa in syatamahu, jika ada orang yang membencimu dengan mengatakan kata-kata yang buruk atau membentakmu dan seterusnya, au qatalahu, atau mengajaknya untuk fighting atau bertengkar, falyaqul, maka katakanlah kepada orang tersebut, inni shaim, aku sedang saum, tidak melayani Anda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim. Nah, terakhir kita tutup dengan poin yang 9, yaitu ma yaf'aluhu as-shaim idza du'iya ila ta'am. Biasanya di bulan Ramadan ini banyak sekali, ya, buka bersama, kemudian ditraktir teman, atau mungkin berkunjung ke rumah saudara atau apa, kemudian memberikan makan, atau mungkin di acara-acara pernikahan dan sebagainya, atau buka bersama dan seterusnya. Maka idza du'iya shaim la ta'am, kalau dia diundang makan, maka tentunya mendoakan orang-orang yang memberikan makanan. Nah, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaim falyaqul inni shaim. Jika mungkin di luar Ramadan, ya, Senin Kamis, Ayyamul Bid, atau mungkin saum qada Ramadan, apalagi kan tidak bisa dibatalkan, ini katakanlah aku sedang shaim. Artinya tidak mesti menjawab ajakannya, cukup dengan mendoakan saja atau mengatakan aku sedang shaim. Kemudian hadis yang lain, idza du'a ahadukum falyujib, maka jawablah kalau diundang untuk makan,
Fa'in kana sa'iman, jika dalam saim dia saum kemudian dia hendak menolaknya, maka katakanlah aku sedang saim. Jika muftir, jika dalam bukan waktu saum, misalnya di maghrib, setelah maghrib pada isya diajak makan, atau mungkin diajak buka bersama ya, maka faliyat'am, maka hendaklah dia menjawab atau memenuhi undangan tersebut. Nah, atau dia mengatakan fa in kana sha'iman falyusalli, jika dia sedang saum, diajak makan bersama atau ditraktir makan bersama, diberikan iftar, maka falyusalli. Apa yang dimaksud falyusalli di sini adalah falyad'u li sahibit ta'am, mendoakan bagi yang memberikan makanan. Dikatakan dalam riwayat, Allahumma at'im man at'amani wa asqi atau wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makanan darimu, mungkin di surga atau pahala yang lain, orang yang memberi makan kepadaku, dan berikanlah minum kepada orang yang memberikan minum padaku. Ini adab ya, ini terkadang kita lupa ya, bagi orang yang traktir, bagi orang yang memberikan jasa iftar dan sebagainya. Barakallahu fikum. Inilah beberapa sunnah dan adab terkait dengan saum. Semoga Allah tabaraka taala memberikan bimbingan kepada kita untuk istiqomah menjalankan ibadah saum Ramadan ini dari awal sampai akhir, dan juga istiqomah dalam menaikkan sunnah-sunnah saum ini. Dan Allah tabaraka taala menerima amal ibadah kita, terutama saum kita, dan mengangkat derajat kita yang tadinya kurang bertakwa menjadi lebih bertakwa, kurang dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan. Semoga sahabat LC diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kesehatan dan bisa menaikkan ibadah saum ini sampai akhir ya, sampai Idul Fitri ini, dan bahkan mungkin diberikan kesempatan Ramadan yang lainnya oleh Allah Jalla wa ala dalam sehat dan sehatul afiat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري.